Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elsa Poliama, dengan NIM 9214222068, kelas akuntansi C, UAS Statistika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan regresi sederhana dengan judul penelitian pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kota Gorontalo, studi kasus di pemerintah Kota Gorontalo. Judul ini pada tahun 2021. Lanjut, bab 1 pendahuluan. Dengan rumusan masalah, apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo? Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Gorontalo. Lanjut bab 2, yaitu kajian teori. Sebelum masuk hipotesis penelitian, kita mengenali dulu apa itu hipotesis. Nah, jadi hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Nah, hipotesis penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada X sama dengan sistem pengendalian, dan yang kedua ada Y sama dengan kualitas laporan keuangan. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian dalam metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desain penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama, sistem pengendalian intern, dan yang kedua, kualitas laporan keuangan. Variabel penelitian. Variabel bebas atau variabel X adalah variabel yang memberikan pengaruh pada variabel yang lain, sedangkan variabel terikat atau variabel Y adalah variabel yang mengenai pengaruh dari variabel bebas. Variabel penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada variabel independen dan yang kedua ada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah Kota Gorontalo, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel dependen kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Lanjut. Definisi operasional variabel. Variabel independen sistem pengendalian intern atau X, definisinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern menjelaskan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Indikatornya ada lingkungan, pengendalian, penilai resiko, kegiatan pengendalian, ordinal, informasi komunikasi, pemantauan, dan pengendalian intern. Skala pengukurannya ada ordinal, dan ordinal. Yang kedua, variabel dependen atau kualitas laporan keuangan Y. Definisinya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan adalah laporan yang struktur mengenai posisi 2, andal keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan. Indikatornya ada 4. Yang pertama relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat dapat dipahami. Skala pengukurannya ordinal, dan ordinal.
populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau staf yang ada dalam kantor DPD Kota Gorontalo. Adapun populasi penelitian ini SKPD dengan jumlah 27 dan PPTK ada PPK, KPA-PA dan totalnya menjadi 267. Jenis sumber data atau sumber data terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner. Lanjut, teknik pengumpulan data. Nah, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner. Dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawab. Pilihan ada A, B, C, D, E dan skor bobot 5, 4, 3, 2, 1. Keterangan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lanjut, masuk di analisis data. Nah, jadi analisis yang digunakan untuk penulis pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Hasil statistik deskriptif. Hasil statistik deskripsi. Dalam penelitian penulisan menggunakan uji statistik deskriptif untuk menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis digunakan berdasarkan rata-rata min dari masing-masing variabel. Keterangan, min median rata-rata, E jumlah, X nilai X ke I sampai N jumlah responden. Lanjut, analisis data. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat setelah dilakukan uji asumsi normalitas data dan ternyata terpenuhi. Tahap selanjutnya dilakukan permodalan data dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Lanjut, koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarannya berkisaran antara 0% sampai 100%. Untuk mengetahui besarannya, koefisien determinasi R dapat dilihat pada tabel. Nah, jadi di tabel koefisien determinasi ini ada model 1, R351, R² 123, dan adjusted R² 108, sedangkan STD error of the estimate 4,71051. Baik, terima kasih. Itulah hasil penjelasan tentang regresi sederhana dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan saya menjelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.